Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea memantik sorotan publik saat menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Dalam konferensi pers pada 17 Juli itu, Hotman juga menunjukkan sejumlah foto sambil menyebut ex-Jampitsus Febri sebagai sosok berprestasi dan tangan kanan Presiden Prabowo. Foto itu menunjukkan interaksi Prabowo dan Febri sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Foto itu adalah ketika Satgas PKH menyerahkan denda administratif tahap kelima sebesar 10,27 triliun rupiah dari total pemulihan aset senilai 300 triliun rupiah dari penertiban hutan dan 130 triliun rupiah dari penyelamatan kerugian negara. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta Hotman tak mengaitkan Presiden Prabowo dalam kasus ex-Jampitsus Febri. Mensesnek juga menegaskan pemeriksaan pejabat negara tidak perlu izin dari Presiden. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menyatakan pembelaan Hotman itu tidak bisa jadi alasan Febri lepas dari jerat hukum. Alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum. Tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Meskipun seseorang dianggap memiliki prestasi, ketika yang bersangkutan melakukan satu tindak pidana, yang bersangkutan tidak bisa lepas dari jerat hukum dan tidak boleh diperlakukan beda dengan orang-orang lain. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menegaskan penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi sudah sah dan sesuai prosedur hukum. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan proses hukum sudah berdasarkan 2 alat bukti kuat sehingga membantah pernyataan kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris yang menyebut penetapan tersangka Febri harus mengantongi izin Presiden. Penetapan tersangka tidak izin Presiden. Memang tidak perlu izin Presiden penetapan tersangka itu. Dulu jaksa itu kalau pemanggilan pemeriksaan itu harus izin Jaksa Agung tertulis. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 itu sudah dihapus. Tidak berlaku untuk pidana kejahatan terhadap negara, tidak berlaku juga terhadap kejahatan dengan pidana mati dan juga kejahatan pidana khusus.
Nah, korupsi itu kan pidana khusus, jadi tidak perlu izin presiden. Setelah menuai banyak reaksi termasuk dari istana, Hotman Paris Hutapea meminta maaf pada Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kapolda Metro Jaya atas ucapannya usai pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah Jumat lalu. Hotman tak merinci spesifik ucapan yang ia maksud, tapi Hotman bilang sikapnya murni sebagai pengacara yang berupaya melindungi kliennya. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sugiat Santoso menegaskan pernyataan Hotman yang menyeret nama presiden dalam kasus yang menjerat kliennya, ex-Jampitsus Febri, tidak etis. Ia memastikan siapapun pihak yang membawa nama presiden dalam suatu perkara tak akan mendapat tanggapan. Bahwa seandainya memang Bang Hotman adalah sahabat karib Pak Prabowo, saya pikir Bang Hotman juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik Pak Prabowo sebagai presiden. Jangan untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan pembelaan hukumnya, beliau menyeret-nyeret nama presiden. Itu saya pikir bukan sahabat yang baik. Misalnya dalam konteks Satgas PKH itu kan tidak hanya Febri Adriansyah seorang personal, itu ada institusi Kejaksaan Agung, ada institusi TNI, ada banyak lembaga yang terkait di situ, ya kan? Dan itu menjadi prestasi bersama. Dan ujungnya adalah karena ketegasan Pak Prabowo dalam konteks menyelamatkan kekayaan atau aset-aset negara untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya dalam konteks Bang Hotman ya, tapi dalam konteks secara keseluruhan siapapun yang ingin mencoba-coba membawa nama presiden dalam konteks penegakan hukum atau pemberantasan korupsi, apalagi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, saya pikir mereka akan bertepuk sebelah tangan. Mereka akan merasakan kegeeran sendiri. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah menilai Hotman berupaya mempolitisasi perkara dengan membawa-bawa nama Presiden Prabowo. Di sisi lain, Hamzah pun berpendapat Prabowo perlu menyampaikan respon terang dan tegas terhadap kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sebagai seorang pengacara saya kira ya sah-sah saja kemudian upaya pembelaan itu. Tetapi kan pembelaan itu mesti dilakukan secara terukur gitu ya. Tidak sampai kemudian menarik-narik bagaimana marwah presiden itu ke dalam sebuah perkara. Ini jelas mengarah kepada upaya mempolitisasi perkara gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga penting untuk mengkritik presiden bahwa ketiadaan public address dari presiden itu membuat kasus ini semakin menjadi rumit, liar kemana-mana, termasuk apa yang sekarang kita lihat dalam perkaranya Hotman gitu. Sebenarnya kan perkara korupsi yang kemudian muncul dan melibatkan Jampitsus atau dalam hal ini mantan Jampitsus, itu harus kita maknai bahwa kekuasaan sekarang memang keropos dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita menghendaki kalau misalnya perkara ini ingin dilakukan on the track sebagaimana perkara hukum yang sebenarnya, maka seharusnya Presiden juga memberikan pesan secara tegas terhadap perkara ini. Tidak membiarkan perkara ini ditangani oleh lembaga yang notabene yang terlibat adalah anggotanya sendiri. Kan ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus, penyidik menyerahkan barang bukti berupa uang tunai 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebesar 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya telah melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung. Namun meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra, penahanan tersangka merupakan